Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Oke. Sudah selesai berdoanya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua kan? Oke, terima kasih sudah hadir semuanya. Nah, selanjutnya pas anak-anak ibu kelas 4 dan kelas 5, mungkin kalian bertanya-tanya di dalam hati kalian, kenapa kalian itu digabungkan dalam satu kelas. Nah, berhubungan guru kelas kalian tidak hadir hari ini, yang kelas 4, maka kelas 4 digabungkan dengan kelas 5, Ibu yang akan menggantikannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Adapun kelas 5 dan kelas 4, kelas 4 belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu bahasa Indonesia. Sedangkan kelas 5 yang belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Itu pembelajaran IPA. Nah, oke, kita lanjut dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang bahasa Indonesia, yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dalam teks pendek, dan siswa dapat menentukan gagasan pendukung dan dari suatu paragraf. Dan yang ketiga, siswa dapat menyampaikan hasil diskusi secara lisan. Nah, dan yang untuk ilmu pengetahuan alam IPA, yaitu materinya adalah alat pokok, alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah siswa ini dapat mengidentifikasi alat gerak manusia dan hewan, dan siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak, dan juga siswa dapat menyajikan informasi dalam bentuk laporan sederhana. Nah, lanjut kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu materi bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gagasan pokok? Siapa yang tahu? Oke, ya betul. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung apa? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok tersebut. Nah, caranya untuk menemukan gagasan pokok tersebut adalah dengan bacalah paragraf secara keseluruhan dan perhatikan kalimat pertamanya atau terakhir, itu harus diperhatikan. Biasanya di situ gagasan pokoknya berada di sana pada kalimat pertama dan terakhir. Dan yang ketiga, tanyakan kalimat mana yang paling penting dalam paragraf ini. Itu dalam pertanyaannya. Nah, lanjut, kita ciri-ciri dari gagasan pokok tersebut apa? Siapa yang tahu ciri-ciri dari gagasan pokok tersebut? Ciri-ciri gagasan pokok yaitu bersifat umum. Yang pertama itu bersifat umum, yang kedua mengandung inti dalam pembahasan, dan yang ketiga bisa berdiri sendiri tanpa kalimat lain. Nah, kalau ciri-ciri gagasan pendukung apa? Ya, ciri-ciri gagasan pendukung adalah pertama bersifat khusus. Nah, yang kedua berisi contoh, adalah contoh penjelasan atau alasan. Yang ketiga membantu memperjelaskan gagasan pokok. Contohnya, contoh paragraf dan analisis. Yang paragraf contohnya ada, Ibu contohkan ini. Setiap hari Rina rajin menyiram tanaman di halaman rumah. Ia juga membersihkan rumput liar agar tanaman tumbuh subur.
Karena kebiasaannya itu halaman rumah Rina tampak hijau dan asri ya, tampak hijau dan indah gitu. Gagasan pokoknya apa? Rina rajin merawat tanaman yang di halaman rumah. Nah, kalau gagasan pendukungnya apa? Ya, ada pertama menyiram tanaman setiap hari. Dan yang kedua membersihkan rumput liar. Yang ketiga halaman menjadi hijau dan asri, yaitu bersih. Nah, untuk materi kelas 5 tentang IPA, alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, di sini alat gerak pada manusia. Manusia itu berjalan, berlari, bahkan menari karena punya alat gerak. Nah, alat gerak manusia terdiri dari berapa? Dari 2 bagian. Yang pertama ada otot. Nah, otot itu sebagai apa? Sebagai alat gerak aktif karena bisa bergerak sendiri. Yang kedua apa? Ada tulang sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak tanpa otot. Contohnya saat anak-anak ibu mengangkat buku. Contohnya anak-anak ibu mengangkat buku, otot lenganmu menarik tulang agar bisa bergerak. Alat gerak pada hewan. Kalau hewan, alat geraknya itu apa? Alat geraknya bisa berbeda-beda tergantung tempat hidupnya. Kalau hewan darat seperti kucing dan kelinci bergerak dengan apa? Bergerak dengan kaki. Kalau hewan air, seperti ikan menggunakan apa? Menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Kalau hewan udara seperti burung menggunakan apa untuk bergerak? Menggunakan sayap untuk terbang. Nah, tapi sama seperti manusia. Manusia, hewan juga punya otot dan tulang. Nah, manusia dan hewan itu sama. Hewan juga punya otot dan tulang. Nah, perbandingan dan fungsi antara manusia dan hewan. Pertama, aktif. Manusia itu aktif enggak? Iya, manusia aktif, ototnya aktif. Kalau hewan juga aktif ototnya. Nah, yang kedua ada pasif. Manusia juga mempunyai tulang, hewan mempunyai rangka dalam dan luar. Yang ketiga ada gerak. Kalau manusia bergerak dengan jalan, lari. Nah, kalau hewan dengan lompat, menendang dan terbang. Nah, fungsi alat gerak apa? Siapa yang tahu fungsi dari alat gerak ini? Fungsi alat gerak adalah untuk bergerak. Untuk bergerak, menjaga postur tubuh, melindungi organ dalam. Nah, sekarang ibu bertanya, siapa yang tahu untuk kelas 5 apa itu alat gerak aktif? Siapa yang tahu? Ya, alat gerak aktif apa tadi? Alat gerak. Ayo. Alat gerak aktif apa? Ya, alat gerak aktif itu alat yang bergerak sendiri. Nah, ya. Kalau alat gerak pasif apa? Alat gerak yang dibantu oleh otot. Nah, betul semuanya. Oke. Untuk kelas 4
tugasnya anak-anak ibu kelas 4, ada tugas untuk kalian di rumah. Kalian buat paragraf 1. Ibu bacakan ya paragrafnya. Kalian akan membuat nantinya gagasan pokok, gagasan pendukung. Ibu tuliskan, ibu bacakan. Kupu-kupu memiliki warna yang indah. Warna tersebut berasal dari sisik kecil yang menutupi sayapnya. Selain indah, warna itu juga berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Nah, coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dan untuk kelas 5, tugasnya, untuk kelas 5 tugasnya sebutkan 3 contoh alat gerak pada hewan air. Yang kedua, mengapa manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki alat gerak lengkap. Nah, itu tugas untuk kalian di rumah. Nah, sekarang kita sudahi dengan pembelajaran kita hari ini. Semoga untuk minggu depan kita bertemu lagi dan belajar yang baik lagi. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.